Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys. Today we will discuss about some material for you. I take from one article journal from Language and Language Teaching Journal. I think it's Sintatu. Sintatu or I forgot. So the title is Reading Habits in Digital Era, a research on the students in Borneo University. So today we will discuss one of the method that you can use for your paper, skripsi, or your article next time. So this one is the title is Reading Habits in Digital Era. Use the descriptive analysis survey. Descriptive analysis survey. Only the survey the participant or the respondent participant sample. Yeah, this is from Firima Zona Tanjung, Ridwan, and Uli Agustina Gupta from Borneo University, Tarakan, Indonesia. So, as you know that if you want to make an article, the number one is maybe the introduction is a must is to put in here abstract in here, but you must make abstract if you already done your make the article. Jadi kamu buat dulu semuanya baru kamu buat abstrak. Percuma kamu buat abstrak kalau artikelnya kamu belum beres. Karena abstrak itu adalah gabungan atau hasil penelitian yang dirangkum. Nah, the participant of the research were 320 students studying in 6 majors in Faculty of Teaching and Training Education at Borneo University. Jadi si peneliti itu memakai 320 responden atau mahasiswa atau siswa 320 student. Nah, introduction biasalah perkenalan ya, introduction ketika nantinya misalnya Agung mau PDKT sama cewek misalnya asumsinya begitu, tapi dia harus introduction dulu. Introduction itu pengakuan judul ambil dan segala macam itu di introduction. So, what is the method? Method in this article use design of the article was descriptive survey research. This research aimed to make careful description of educational phenomena, so the researcher made use of both quantitative and qualitative approach. Tapi biasanya kalau descriptive survey research itu sudah masuk ke kualitatif. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu identify research topic, conduct a review of the literature, and then develop research question, adapted the survey from Akarsu and Mes Johan, and then select the participant, analyze the survey, analyze and interpret the survey result, and conduct. Nah, yang harus dilakukan adalah ketika kamu mau mensurvei, ya, ketika kamu mau mensurvei, itu harus mengetahui berarti kan deskriptif analisis itu berarti mendeskripsikan. Misalnya survei kamu itu gendernya apa, berapa orang dan segala macam. Misalnya Indah Dwi ingin mensurvei. Indah Dwi itu ingin mensurvei misalnya mahasiswa yang di UIK. Tapi kamu yang survei itu harus level. Ya, tidak bisa Safa itu mensurvei misalnya anak semester 6, semester 4, semester 2. Tapi harus seimbang. Semester 6 semua. Oke, semester 2 semua. Boleh nggak beda prodi? Sangat diperbolehkan. Karena partisipannya 320 itu tersah dari mana aja. Nanti diterangkan 320-nya dari mana aja. Nggak ada. Ini bisa kamu pakai sebenarnya untuk skripsinya kalian. Oke, step number 1. From 400 who were expected to respond the questionnaire. Jadi sementara dia itu survei pertama kali 480 student. Mensurvei 480 student, tetapi yang membalikan form ataupun kita kalau sekarang sih Google Form ya, maybe dari Google Form selalu itu hanya 320. Dan ini 320 ini yang dipakai untuk partisipan. Oke. And then finding and discussion. Yang pertama mendeskripsikan, describe some all things about their participant. Yang pertama itu pasti gender, male or female, ya. Tidak ada male female dan other itu tidak ada sih, karena
hanya Allah menciptakan 2, male atau female. Male berapa orang? 74 orang. Persentasinya bagaimana? 74 per 320 dikali, 74%-nya gimana mencari persen? 74 per 100 dikali 320 atau 74 per 320 dikali 100. Yang dihasilkan adalah 23,13%. Female-nya 246 atau 76,87. Jangan terjebak. Di sini yang pertama adalah 480, tapi kamu harus tetap, misalnya nih, si Safa itu menyebarkan kuesioner ke 500 orang. Ya, menyebarkan kuesioner atau kuesioner ya, di sini kuesioner surveinya itu adalah kuesioner 500 orang, tapi yang mengembalikan itu hanya 350. Ya itu yang jadikan partisipannya bukan 500-nya, yang 350. Paham sampai sini? Oke. Nah, terus findings and discussion-nya yang pertama adalah umur. Tanya umur nggak? Pasti tanya lah. Umur tanya. Di sini ada under 20 years old. Umurnya 22, 23. Pak, ini boleh dipisahin nggak? Boleh. Umur 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7. Terserah kalian. Atau mau range antara gini, terserah. Ya. Nah, ini adalah 360. Itu umurnya di bawah 20 tahun. Sedangkan di bawah, di atas 26, 27 ada satu orang. 0,31%. Hati-hati menjumlahkannya. Kalau misalnya di sini tiba-tiba kok ada 325 gitu. Sedangkan semua 300. Berarti Anda harus mengulang semua. Oke. Terus ini pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu belum masuk ke inti utamanya. Kamu mencari reading habits-nya ya. Nah, baru nanti kalau reading habits nanti pertanyaan pamungkasnya di situ. Tabel 2 bertanya juga nih, time spent of accessing internet daily berapa persen? Lebih dari kurang dari 1 jam ada satu orang. 3 jam per hari. Nah, saya kira kalau kalian kebanyakan di sini ya, udah sampai 6. Aku mungkin bisa lebih dari 6 jam. Nah, ini persentasinya, ada persentase berapa persen sekarang. Tetap ini patokannya 320. Jangan lebih, jangan. Nah. Terus number of magazine that the student read in here. Ada nggak sih yang baca majalah? Majalah di sini bisa juga majalah dengan e-magazine ya. Dengan e-magazine karena elektronik magazine, karena kayak majalah Bobo aja sudah berbeda dengan majalah elektronik. Nah, ini 70 orang nggak bisa nggak baca majalah. 1-4 majalah ada 107 orang, 5-9 majalah dan 6 modern total semua ada 320. Oh sama sih, aman gitu kan. Pokoknya patokannya 320. Lebih kurang harus dilihat lagi. Ada nggak datanya yang ngaco di situ? Dipancing sebenarnya pertanyaan nomor 1, nomor 2, 3 itu adalah pancingan. Ada lagi pertanyaan nomor 3. Baca novel nggak? Ada yang nggak baca novel sama sekali dalam pertemuan 4. 1-4 novel 142. 5-9 novel 78. Lebih dari 9 novel 56. Total lagi 320. Kalau cari persentase kalau nggak salah kan 44 dibagi 320 dikali 100 kalau nggak salah ya. Persentase. Nah, ini ada penjabarannya ya sama kalian, harus dijabarkan. Nggak cukup dengan tabel seperti ini aja. It's not enough. Ya. Ini ada satu paragraf yang explain all things about the table. Table nomor 5, frequency of item rate. Dia apa aja sih membacanya dalam 1 tahun atau 1 bulan. Itu harus sama. Misalnya ada pertanyaan 1 tahun, dalam 1 tahun Anda membaca majalah berapa kali. Nah, pertanyaan kedua dalam 1 tahun novel berapa kali gitu kan. Tapi nggak boleh pertanyaan 1 tahun, yang pertanyaan pertama 1 tahun, pertanyaan nomor 2 adalah hanya pertanyaan berapa bulan. Semua sama, 1 tahun 1 bulan. Ini adalah newspaper berapa, magazine berapa, textbook, novel, emails, dan online information. Ada standar deviasinya, ada minnya berapa, tapi terserah kalau kamu misalnya membaca 320, yang baca berapa orang, mau bentuk seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau mau bentuk seperti ini, ada minnya dibagi-bagi, ada standar deviasinya, ini sudah memakai statistik. Ya. Kalau udah standar deviasi sudah memakai statistik. Tapi kalau if you want to
explain like this is okay. Oke. Ini pertanyaan nomor berapa ini? Nomor 5. Nomor 6 sekarang. Priority-nya. Nah, ini sudah masuk nih. What is your priority of reading material students read when online? Online news. Rata-ratanya berapa? 2,8. Berarti dari 2,8, 320 berarti dari bagi. Tapi kalau kalian mau bentuknya seperti ini, is okay. Frekuensi presentasinya is okay. Mana yang lama, priority satu online news. Nah, online news. Yang kedua melihat adalah quote and impression, joke. Nomor 4 hot information, story and novel, webtoon gitu kan. Banyak ya webtoon, sport, movie review, fashion, sell information, jurnal artikel itu ada prioritas 10 sebenarnya. Aduh, ini sangat sayang sekali ya kalau jurnal artikel di prioritas. Tapi kan ini hasil survei yang nggak bisa dibohongi. Jangan menambah-nambahkan, jangan mengurangi data yang pernah kalian dapat. Ya, karena tidak objektif, subjektif ya, kamu telah begitu. Comic strip, job information, e-books, email, weather forecast, online magazine, horoscope dan sebagainya. Nah, ini mungkin udah apa ya namanya udah lewat gitu. Ramalan bintang segala macam. Ini kamu jelaskan apa segala macam. Online activity. I listen to music. Itu ada berapa persen? 76,56%. Jawab no, 234. Dari berapa? 320. Listen musik itu masih banyak, masih sangat luas. Dari mana dengarnya? Misalnya, maybe from Spotify, ya, Jokbook, apa sih namanya? Jokbox ya. Terus ada YouTube, itu juga bisa namanya listen. Play games, I look at foto siapa di Instagram dan segala macam. I read all kind of information, and then I shop online, I use online. Berapa persen? Ya, semuanya ada 100%. Nah, ini ada lagi I check my email, I chat with my friend. Nah, I chat with my friend adalah WA, bukan? Betul nggak? DM, apalagi sih? WA, Instagram, gitu. I download movie, bisa jadi. Saya nggak tahu, kemungkinan ini adalah bisa jadi ininya banyak girls, ini banyak boys. Yang sekarang banyak member. Itu siapa sih? Girls atau boys? Oke. Nah, content first click when online. Jadi kamu pertama kali online itu bertanya apa aja sih? Art and humanities, business and economic, computer internet, education, entertainment, the government, dan segala macam. Presentasi. Jadi misalnya ini disayangkan sekali ya, yang regionalnya tidak ada gitu. Ingat mungkin. Science and social science, aduh, ini social science 0%. Tidak ada yang education 17,18, komputer internet dan segala macam. Facebook 5,31%, Facebook, Instagram, Nah, sekarang teknik to develop reading habits. Tekniknya untuk meningkatkan, menurut kalian tuh meningkatkan reading habitsnya seperti apa? Mungkin kalau meningkatkan reading habit, Monalisa harus membaca dalam keadaan sepi. Oke. Kalau Ani dan Nur Anissa itu harus dalam keadaan rame. Kalau Fatimah Zahro harus dalam keadaan dengar musik dan segala macam. Nah, itu kan beda-beda setiap orang. Kamu jawab sih. Harus teknik membacanya dengan parental guidance and encouragement itu ada 223 orang yang jawab yes. Itu ada motivation by teacher, reading material, hobbies and interest. Sini ada semua. Namanya description. Kamu mendeskripsikan. Dan segala macam. Oh iya, saya lupa. Kita kembali lagi ke tabel nomor 1. Tabel saya demografi of responden boleh nggak ditambah selain genders dan umur? Sangat boleh sekali. Ditambah dengan apa sih misalnya? Dengan wilayah tempat tinggalnya. Wilayah tempat tinggalnya di mana nih? Jangan langsung di kecamatan ya, tapi langsung aja di kota Bogor, Kabupaten Bogor, atau di luar Kabupaten dan Kota Bogor. Itu bisa. Status nggak usah kalau status. Karena tidak begitu penting dalam sebuah survei. Kecuali surveinya itu adalah menanyakan tentang yang sudah menikah. Gitu. Itu boleh. Nah, ini adalah ada 8 jawaban. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jawaban. Intinya adalah deskriptif
survey analysis itu atau descriptive survey research itu you only describe all things about file. Jadi ada pertanyaan 1 sampai 10. Pertanyaannya boleh mau pertanyaan open question or close question. Kalau open question kalian nggak usah jawab, ada pilihan. Kalau open question itu adalah jawabannya adalah esai, bebas ya. Nanti kalian harus mengetahui itu kata-kata apa aja yang sering muncul di situ. Kalau open ada positif negatifnya di situ. Kalau negatifnya mungkin sebagai peneliti akan semakin pusing karena jawaban-jawabannya sama segala macam. Nah, terus yang terakhir adalah ketika mau close open, close question atau close answer oleh partisipan itu sudah diituin jawabannya mau seperti parental administrasi ini sudah ada jawabannya, tinggal diklik orang. Tapi kan kita tidak akan mengetahui dia memiliki apa lagi. Nah, itu yang sebenarnya mau saya katakan ke kalian hari ini itu adalah descriptive analysis research. Ya. Jadi nggak usah nih kalian mau ada judul harus ada, saya juga enggak persepsi atau respon. Tapi kan boleh juga apa sih maksudnya akan descriptive analysis research. Ya. Ada lagi nanti misalnya tentang sistematik literatur review bisa nanti insya Allah akan saya jelaskan sama kalian ya tentang sistematik literatur review. Jadi bukan hanya misal case study atau segala macam, tapi ada berbeda dan lain. Jadi kadang-kadang judul itu ribet ya, judul itu kayak wah, tapi penelitiannya hanya survei, pertanyaan dan segala macam saja. Jadi judul itu ribet. Kadang-kadang judul itu bukan ribet, wah kelihatan bagus gitu ya, wah, tapi padahal mah apa namanya isinya ya juga hanya survei, interview, observasi dan segala macam. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan akan saya kasih tugas untuk tugas UTS minggu depan. Apa yang harus dibuat saja. Yang KM tidak usah membuat. Any question guys about descriptive analysis research? Cuma sekarang mudah sebenarnya ya. Ketika Aisyah pengen membuat suatu descriptive analysis survei gitu ya, itu boleh 1000 orang, gampang pakai Google Form aja kan, sebar. Kalau zaman sekarang gitu, benar nggak? Jawabannya kalau sekarang gitu, kalau zaman dulu zaman saya agak susah sekali lakukan seperti. Oke, ada pertanyaan sebelum saya mau ngasih tugas buat UTS? Nanti saya kasih ya yang ini buat kamu yang apa artikel, jadi kamu bisa baca. Sudah dapat belum? Pas sudah dapat? Sudah, Sir. Oke. KN dan PLP ke depan. Emang semester 6 agak capek, tapi itulah yang dari buku yang ini yang saya share minggu kemarin, Critical Thinking Skill Development Framework dari Jonathan Clear Scholar dan Buat Darar dan Theo Pak Harapan ada 6.
Oh ya, ada 26 halaman. Anda coba membuat suatu esai merangkum dari buku ini, minimal itu adalah 7 paragraf. Setiap paragraf itu ada 5 atau sampai 6 kali. Di akhir perkuliahan nanti akan tahu kenapa saya suruh membuat sebuah esai. Merangkum dari sini minimal 7 lah, 7 sampai 7 paragraf. Nanti saya buka slotnya di LMS ya. Oke. Jadi dari sekarang sudah bisa dibuat. Nanti minggu depan berarti tinggal dikumpulkan pada jam mata kuliah A. Kelas A itu berarti jam 8 sampai jam 10, kelas B itu dari jam 1 ya sampai jam 3 lah. Oke, ada pertanyaan? Setelah UTS kita akan bahas tentang creative writing. Oke, tentang digital ethnography sudah, tentang apa hari ini descriptive analysis research segala macam. Jadi kita nggak berhubungan dengan ISP aja, berhubungan dengan penelitian juga kita insya Allah. Jadi kalian nggak tersesat. Kadang-kadang judulnya bagus, setelah ditanya metodologi seperti apa, itu kakak kelas kan berumit sendiri. Kita nggak usah bingung. Sudah ada. Oke, ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Untuk UTS ini dijadikan PDF atau bentuk Word, Pak? Yang bisa dimasukkan ke LMS itu Word ya, Word atau PDF. Apa aja lah, mau Word, PDF, mungkin bisa dibaca. Tapi kan mengantisipasi drop ya, mengantisipasi LMS drop, kalau UTS kan sering drop tuh, karena diserang dari sana sini. Nanti komitinya yang mengumpulkan ya, tapi di kolektif dulu. Misalnya dari sesuai abjad ya, misalnya di pertama Dede dulu, Dede udah Dede ya, Adila, Amelia, terus Dede dan segala. NPM-nya jangan lupa. Ada waktu seminggu ya, jadi bisa dibuat. Jadi bisa bisa dipergunakan waktu dengan baik. Server juga, cowok-cowoknya, Rizky dan sebagainya. Boleh diketik lah, diketik boleh nggak apa-apa. Laptopnya rusak segala macam ditulis tangan. Tapi ketika deadline itu kalian, Pak deadline ini saya nggak bisa ngirim segala macam. Tanya alasan. Pokoknya jam 10 saya close berarti tidak menerima lagi tes tersebut. Karena waktunya banyak. Seminggu. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, cukup sekian. Saya pun harus berangkat ke Jakarta untuk melakukan disertasi. Ya, doain ya supaya lancar. Supaya tidak ada masalah. Kita saya mendoakan aja. Saya pengen berharap kalian juga tahun 2003 pada lulus. Tidak ada alasan sekarang untuk menunda kuliah kalian. Jadi yang menunda itu adalah diri sendiri, bukan kalian. Bukan dosen. Ada tiga perkara sih kalau skripsi itu adalah satu kemauan, kedua adalah dosen. Kemauan, uang, dan dosen. Uang itu dalam fungsi karena nyetak skripsi dan segala macam. Oke, terima kasih untuk kelas B untuk data pagi walaupun masih ini ya, tapi alhamdulillah kita ketemu hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu di LMS saja. Insya Allah nantinya kita akan udah UTS itu ada tentang creative writing, ada how to develop your brain skill dan segala macam. Insya Allah mengetahui mimik ke bagaimana mengetahui ini rasa kita aja. Insya Allah akan saya ajarkan bagaimana mengetahui ciri-ciri orang yang berbohong. Dalam saya kasih tahu nanti bagaimana murid kamu kan mengajar insya Allah ke depan jadi guru bagaimana kamu mengetahui orang-orang anak-anak murid yang berbohong, make up story gitu. Insya Allah akan saya ajar. Oke, thank you for today. Thank you all. Kita mendoakan semoga kita pada lulus lancar. Pasti ada gangguan,
ya, karena gangguan cobaan itu kan membuat kita hidup berkembang, maju. Kalau nggak ada gangguan ya, kalau nggak ada cobaan ya berarti bukan hidup. Oke, thank you for today. See you next week in LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.